Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan materi tentang i'rab. Oke, kita masuk ke pengertian i'rab. Apa itu i'rab? I'rab menurut menurut definisi para ahli itu adalah huwa taghyiru awakhiril kalimat lafzan atau takdiran biikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kata baik secara lafaz maupun takdiri atau diperkirakan ya. Karena apa? Karena adanya perbedaan amil yang masuk kepadanya. Oke, yang perlu menjadi catatan di sini adalah yang menjadi pembahasan i'rab adalah perubahan akhir kata seperti kata Zaidun menjadi Zaidan atau bisa juga menjadi Zaidin. Nah, perubahannya itu bisa tampak secara baik secara lafaz dan tulisan seperti Zaidun di atas kan jelas ya. Zaidan kan berubah jadi Zaidun menjadi Zaidan. Ada juga menjadi Zaidin kan jelas secara atas juga namanya secara lafaz. Nah, berikutnya ada yang juga perubahannya itu secara kira-kira atau secara takdir. Contohnya apa? Contohnya al-fata. Fata ini tidak bisa berubah ya, meskipun dia dalam keadaan fa'il atau dalam keadaan maf'ul atau dalam keadaan apapun yang asalnya kan barisnya itu fathah ya. Nah, barisnya itu di atas tidak bisa dirubah menjadi al-fatu atau al-fati, tidak bisa dirubah karena susah ya. Nah, jadi secara kira-kira saja atau secara takdir. Jadi, di sini kesimpulannya, fokus dari i'rab adalah akhir katanya. Mau dibaca seperti apa? Kebalikan dari i'rab adalah bina. Nah, kalau i'rab itu bisa berubah. Nah, sekarang bina itu apa? Bina itu tidak ada perubahan akhir kata, meskipun ada amil yang masuk kepadanya. Nah, tidak berubah ya. Oke, kita masuk ke pembahasan apa saja yang bisa menerima i'rab. Jika kamu sudah membaca materi mabni dan mu'rab serta penjelasan singkat, nah saya di atas pasti bisa jawabnya ya. Yang bisa menerima i'rab itu hanya pertama tim, yang kedua fi'il mudhari. Nah, huruf fi'il madhi dan fi'il amar itu tidak akan pernah menerima i'rab. Seperti contohnya kum, tidak bisa berubah jadi kumu. Tapi kalau dibaca kumo bisa juga. Tapi kalau dilemahkan seperti yang Ropa tadi tidak bisa ya. Fi'il madi juga tidak bisa. Contohnya koma tidak bisa di komoyu, tidak bisa ya. Nah, huruf tidak bisa juga ya. Mun tidak bisa ya. Nah, kemudian kita masuk berikutnya adalah jenis i'rab itu ada berapa? Nah, i'rab sendiri terbagi menjadi 4. Ada yang rofa, ada yang nasab, ada yang khafat atau jar, ada yang jazam. Nah, dengan ketentuan sebagai berikut. Kalimat isim bisa beri'rab rofa, nasab, jar. Contohnya Zaidun. Kan rofa ya. Nah, kemudian bisa juga menjadi nasab. Contohnya Zaidan. Nah, ada juga menjadi jar atau khafat seperti Zaidin. Itu semuanya itu tergantung amil yang masuk padanya ya. Bila amilnya berbentuk fi'il berarti kalimat berikutnya adalah fa'il dan harus berbentuk rofa. Contohnya koma zaidun. Nah, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kalimat fi'il bisa beri'rab rofa, nasab dan jazam. Contohnya yadribu. Kalau berbentuk nasab seperti apa? Yadriba. Contoh jazam lam yadrib. Nah, kemudian i'rab jar tidak mungkin masuk pada kalimat fi'il.
Nah, kemudian berikutnya i'rab jazam tidak mungkin masuk pada kalimat fi'il ya. Nah, kita masuk ke alamat asli i'rab. Nah, tanda atau alamat asli dari i'rab itu ada kalanya sebagai berikut. Nah, kalau tanda asli rofa itu adalah dhammah. Contohnya yadribu Zaidun. Nah, Zaid sedang memukul ya atau akan memukul. Baik pada fi'il yadribu maupun isim Zaidun menggunakan dhammah di harakat terakhirnya. Kemudian tanda i'rab berikutnya tanda asli nasab adalah fathah. Contohnya lan yadriba Zaidun. Nah, yadriba berubah. Asalnya yadribu jadi yadriba. Kenapa? Karena ada amil yang masuk kepada yadribu. Jadi berubah menjadi yadriba. Yaitu amil nasab. Contohnya itu adalah lan. Nah, fi'il yadribu berharakat akhir fathah. Demikian juga Khalid yang menjadi maf'ul bih berharakat fathah. Kemudian kita masuk berikutnya ada tanda asli jar. Adalah kasroh. Zaidun, contohnya Zaidun fit dari. Zaidun di rumah. Nah, dari asal katanya daru berubah menjadi kasro. Karena apa? Karena amilnya masuk itu adalah huruf zar yaitu fi. Fi masuk kepada kalimat maka berubah kalimat itu berbaris kasro atau majrur ya. Berikutnya adalah tanda asli jazm. Nah, ini adalah sukun. Nah, kita ambil contoh yadribu. Asalnya yadribu karena amil masuk kepadanya berubah jadi lam yadrib. Nah, tanda di atas disebut sebagai tanda asli atau pokok karena memang yang paling banyak digunakan dan menjadi ciri khas. Oke, kita masuk ke tanda cabang i'rab. Nah, ada cirinya tuh asli atau pokok, ada cabangnya. Kita baca ya, selain tanda asli atau tanda pokok, tanda cabang i'rab bisa berupa alif, waw, ya, fathah, kasrah, nun, atau hazbun nun atau membuang huruf ilat ya. I'rab ya, pada ropa ada bisa cirinya domah pada siapa? Pada isi mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan juga fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Ada waw juga tandanya, ada alif dan nun bisa dibaca ya. Ada nasab perubahannya, tanda aslinya yaitu adalah fathah. Kemudian bisa juga cirinya selain fathah itu siapa? Alif, kasroh, ya, dan membuang nun atau hazbun nun. Kemudian masuk ke zar. Apa tadi? Ciri aslinya atau alamat aslinya adalah kasroh. Bisa juga alamat jar ini berupa ya pada apa? Asmaul khamsah, isim tasniyah atau jamak mudzakkaris salim ya. Kemudian juga ada pada fathah atau pada isim ghairu munsharif. Berikutnya ada pada jazm. Alamat jazm asli adalah sukun. Kemudian ada juga cabangnya yaitu adalah membuang nun dan membuang huruf illah. Oke, kita masuk berikutnya kalau ada pembagian i'rab. Dari definisi arti i'rab di atas, kita bisa membedakan i'rab itu menjadi dua ya. Ada secara lafzi atau secara jelas ya, ada juga secara takdiri atau secara kira-kira tuh ya. Nah, di sini i'rab lafaz atau i'rab lafzi. Nah, ini dikenal juga dengan i'rab shahih, yaitu perubahan akhir kata yang dapat dilihat tandanya dalam tulisan dan tidak ada yang mencegahnya dalam pelafazan. Contohnya seperti lafaz rojulun yang dibaca ditulis rojulun saat nasab serta dibaca dan ditulis rojulin saat jar atau khafat. Nah, kemudian kita masuk ke i'rab takdiri. Nah, itu i'rab takdiri ini apa sih? Itu adalah perubahan akhir kata yang tidak tampak tandanya pada tulisan. Hanya dikira-kirakan karena ada sesuatu yang mencegahnya. Kenapa seperti itu ya? Karena orang Arab itu susah atau uzur mengucapkannya. Jadi kesimpulannya, materi yang dibahas pada i'rab adalah perubahan akhir dari suatu kalimat atau kata. I'rab bisa berupa lafzi,
atau juga bisa juga takdiri. Jadi di sini jenis i'rab itu ada 4 ya. Ada rafa, ada nasab, ada jar, dan ada jazam. Oke, terima kasih dulu penjelasan saya. Mohon maaf jika banyak hal yang kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.